masih ada rasa trauma? Sejujurnya iya dong, pasti sometimes pasti keinget lah, nggak mungkin tiba-tiba wow langsung happily ever after dan gitu. Tapi trauma itu kan adalah suatu hal yang deep. Aku berkomitmen sama diriku sendiri, nggak ada lagi hak aku untuk misalnya menyalah-nyalahi gitu. Jadi lebih fokus ke gimana caranya aku bisa berdamai dengan keadaan kita yang sekarang. Kamu kan sosok ibu yang kuat banget kan. Padahal semua perempuan mah kuat dengan caranya masing-masing. Tapi pengen nggak sih ini punya hubungan lagi yang baru? Ya iyalah, maksudnya yang nggak mau punya hubungan yang baru. Pasti orang kan harus berjalan terus. Kita masa berhenti di situ kan nggak mungkin. Gimana ya? Ya kalau misalnya lo merasa sakit, lo nangis, lo apa itu manusiawi. Cuman yang penting lo bisa tetap menjalani hidup dan berfungsi dan bermanfaat buat banyak orang. Ini dia nih, keripik talasa tuh. Bahannya dari talas, ini tuh superfood. Aku tuh hati-hati banget kalau milih keripik. Kenapa? Karena aku punya anak banyak dan aku juga sekarang udah di usia yang dimana aku udah mesti jaga-jaga makanan. Nah, keripik talasa ini dari talas bahannya. Talas tuh umbi-umbian yang paling sehat. Biasanya yang sehat kan nggak enak. Talas nih beda. Talas tuh udah sehat, enak banget nih. Maknyos sehatos. Kenapa dibilang superfood? Rendah lemak, rendah kolesterol. Jadi tuh yang takut kayak apa di usia aku takut sama kolesterol, lemak segala macam. Ini rendah lemak, rendah kolesterol. Buat cewek-cewek yang lagi jaga tubuh, takut gemuk, ini banyak mengandung serat dan karbohidrat kompleks, bikin kamu kenyang. Jadi bikin kamu nggak perlu makan banyak-banyak gitu. Juga mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin B, vitamin E, banyak nutrien dan gizinya. Makanya keripik talasa adalah pilihan tepat snack buat keluarga dan buat kita semua. Snack talasa. Enak. Hai guys, kembali lagi nih. Aduh, aku udah lama banget dia nggak ketemu kalian semua. Aku kangen, kamu juga pasti kangen aku kan. Tapi sekarang nih aku lagi sama Lady Nayoan. Seperti yang kita tahu kemarin kan gembor banget nih. Berita kamu kan. Tapi sekarang tuh kita sudah lihat adanya kedamaian di dalam rumah tangga. Begitu. Terima kasih udah datang ke sini. Terima kasih udah sempetin datang dan kita bisa cerita-cerita banyak. Kita mungkin bisa sharing sedikit ya kan. Bisa jadi ini jadi pengalaman juga. Mungkin ada teman-teman lain yang merasakan juga kan, bisa kamu sharing juga tentang pengalaman kamu gitu. Terus selamat ya, kemarin kamu udah peneguhan pernikahan ya? Iya, peneguhan ulang. Peneguhan ulang. Iya. Jadi itu gimana tuh? Jadi sebenarnya karena udah sepakat untuk buka lembaran baru, gitu. Terus bertepatan sama dibilang ulang tahun pernikahan sih, bukan ulang tahun pernikahan yang pemberkatan ya. Sebenarnya ulang tahun pernikahan yang catatan sipilnya. Karena kan sebelumnya kan ribut-ribut di pengadilan kan, berarti kan secara hukum. Terus 7 Oktober itu tanggal kita catatan sipil. Jadi kayak sebenarnya tuh biasa dilakuin sama orang luar gak sih, kayak memperbaharui pernikahan. Oh, mau 10 tahun pernikahan nih, mau 9 tahun gitu kan, kadang-kadang diacarain. Nah, jadi Randy yang minta gitu kayak kamu mau nggak kalau aku propose ulang kayak gitu. Aduh, terus emang bisa aku gitu. Terus ya bisa, nggak apa-apa, ntar kita kayak ala-ala foto priwet gitu. Tapi peneguhan ulang dulu sih. Jadi kita baptis selam, lahir baru kalau di Kristen bilangnya, terus diberkati ulang gitu. Aduh, merasa terberkati lagi. Iya, puji Tuhan. Iya. Apa yang dirasain sekarang setelah apa yang udah dilewatin berdua? Sekarang kalian ngerasain apa gitu di dalam rumah? Kan pasti yang namanya masalah di dalam rumah tangga itu nggak mungkin selesai begitu aja. Iya, betul banget. Iya, memang pasti yang namanya apalagi secara psikologis gitu ya, kadang-kadang bisa dibilang mungkin bahasanya kayak traumanya muncul gimana gitu kan. Nah, biasanya aku sama Randy tuh sama-sama saling terbuka. Karena dari awal nih udah apa nih kita cari problem masalahnya tuh apa sih gitu. Lebih kayak gitu. Terus ya kita bicarain berdua benar-benar terbuka, nggak ada yang kayak nggak enak atau apa gitu dibicarain. Nah, kalau misalnya lagi keinget ya aku jujur sama dia, ntar kita ya dia nguatin aku, dia misalnya aku gini nih, misalnya contoh sesimpel kamu bener gak sih sayang sama aku, misalnya kayak gitu kan, perempuan suka gitu kan.
gitu. Terus dia ya udah ntar dia ngejelasin menurut kamu gimana, yang kamu lihat sikap aku gimana sekarang kayak gitu. Jadi dia nggak juga yang kayak mengumbar janji aku sayang sama kamu, nggak gitu. Tapi dia nunjukin dengan sikap-sikapnya setiap hari gitu. Memang puji Tuhan sih banyak banget perubahannya gitu. Iya, jadi emang kalau misalnya kadang-kadang tuh ya kita perempuan kan suka banget ya nanya ini ya, kamu tuh sebenarnya sayang nggak sih sama aku? Kamu tuh sebenarnya sayang nggak sih sama aku? Itu terus yang kita tanyain ke pasangan kita. Dan kadang-kadang laki-laki tuh ngejawab itu males gitu, bosen. Kadang-kadang mereka ngejawab tuh kayak apa sih gitu, nanya mulu gitu kan. Aduh, emang nggak bisa lihat sendiri apa? Emang menurut kamu gimana gitu kan? Kita kan jadinya makin kesel kalau digituin. Coba kalau misalnya pas kita tanya kamu sayang nggak sih sama aku, terus kita dielus atau dipeluk, jadi nggak butuh jawaban, cuman butuh action sebenarnya. Iya, makanya dia kalau sebelum-sebelumnya mungkin ya dia kayak acuh-acuh ya, maksudnya kayak karena ya kayak gitu, kayak kebanyakan kebanyakan suami gitu kayak apaan sih kayak gitu ditanyain gitu kan. Nah tapi sekarang sih dia mengerti bahwa emang aku kan juga nggak ke psikolog untuk secara mental dan lain-lain. Jadi dia membantu banget sih, membantu untuk bahwa dia mengerti gitu, pasti sebagai manusia juga ada traumanya, mau sedikit banyak pasti ada lah gitu, keinget apalagi misalnya mau PMS kan, lagi sensi apa-apa gitu, tiba-tiba aku pokoknya kalau di depan dia nggak bisa diem dikit, pasti dia ya itu actionnya dia nanya kamu kenapa, ada apa, aku ada salah apa, ada keinget apa gitu sih. Iya. Tapi berarti masih ada rasa trauma? Sejujurnya iya dong, pasti sometimes pasti keinget lah, nggak mungkin tiba-tiba wow langsung happily ever after dan gitu. Tapi trauma itu kan adalah suatu hal yang deep, yang sangat sakit dan sulit untuk disembuhin lagi kan, berarti belum sembuh. Kalau dibilang belum sembuh, menurut aku proses ya, aku percaya sama proses. Tapi yang pasti aku sudah komitmen untuk memaafkan. Jadi aku berkomitmen sama diriku sendiri, nggak ada lagi hak aku untuk misalnya menyalah-nyalahi gitu. Jadi lebih fokus ke gimana caranya aku bisa berdamai dengan keadaan kita yang sekarang gitu. Jadi balik lagi ya, kalau aku sih puji Tuhan memang sebenarnya dari doa aku awal-awal itu untuk Tuhan nih, aku nanya gitu ya sama Tuhan gitu. Nah Tuhan sih jawab gitu, dan aku memang merasanya lebih damai. Cuman ya memang kadang ada momen-momen misalnya lagi capek banget atau masih misalnya sering tuh kamu bahas-bahas gitu ke dia, kayak misalnya bahas sih enggak, misalnya kayak lagi kesel atau misalnya apa tiba-tiba kecetut atau misalnya lagi keinget gitu, gara-gara kamu kan semuanya kayak gini puji gitu. Tuhan sih enggak, tapi aku jujur gitu, makanya aku kan ada konseling pernikahan kan gitu sama kakak rohani. Jadi dia bilang intinya semuanya adalah komunikasi yang terbuka gitu. Jadi enggak itu, makanya aku komitmen sama diri aku untuk nggak menyalahkan, karena aku menyalahkan itu pun misalnya nih aku mengeluarkan ya kamu nih itu kan juga nggak nyelesain masalah kan. Jadi menurut aku udah di titik dimana bukan lagi membicarakan masalahnya, tapi gimana solve problemnya gitu. Aku posisinya gini nih, jadi kita untuk misalnya contoh contoh nih misalnya ya, muncul nih memori di Instagram gitu, tahun lalu kita lagi syuting ini ya kayak gitu. Nah ntar dia aku tuh orang yang suka mengabadikan momen kan, jadi kayak misalnya nginget itu tanggal berapa ini, nanti sama dia di replace gitu, yaudah kita ganti ya hari ini jadinya kita kesini gini gitu. Jadi supaya aku punya memori-memori momen-momen yang baik sama dia, termasuk itu bikin peneguhan dan foto priwet itu. Foto password kan kan bukan jadi biar ada memori, jadi kita ciptain lagi dari awal gitu kita caranya. kebangun tuh untuk apa dan gimana gitu ya. Terus kalau misalnya di dalam keluarga sendiri pasti kan masalah ini kan nggak hanya kalian berdua aja yang ngadepinnya, pasti kan ada orang tua, di mana ada keluarga besar dari suami, keluarga besar dari kamu juga gitu. Itu menanggapinya gimana? Nah, puji Tuhan, biasanya aku tuh benar-benar juga ngerasa blessing banget ya, merasa disayang banget sama Tuhan. Tuhan sayang banget sama pernikahanku dan keluargaku, karena dari masalah ini bisa tahu banget bahwa aku tidak disalahkan. Jadi biasanya kan kalau misalnya nih ada suaminya selingkuh, pasti si cewek suka disalah-salahin kan. Berarti kamu harus lihat dulu sebelum kamu menunjuk orang, lihat dulu kalau ada banyak jari yang lebih nunjuk diri kamu sendiri gitu. Berarti mungkin ya, ini kan ada orang bilang kan, ya berarti sebelum gue perbaiki diri dia, ya gue gue harus bertanggung jawab dengan diri gue dulu gitu kan, biasanya kayak gitu. Nah dari keluarganya Randy tuh nggak melakukan itu gitu. Mereka benar-benar ya udah Randy yang salah,
Jadi mereka tidak ikut campur lah ibaratnya gitu. Tapi mereka memang ya sebagai keluarganya dari pihak Randy gitu ya. Sebenarnya keluarga aku juga ya, cuman mungkin dari pihak Randy ya ngasih tahu gitu apa yang benar dan lain-lainnya gitu. Tapi kalau dari keluarga aku memang aku sama keluarga aku tuh dibilang ini juga nggak terlalu aku mau bebani gitu karena mamaku kan lagi sakit cancer kan. Jadi mamaku saat itu masa-masa itu lagi fokus kemo, lagi fokus ada juga untuk angkat ginjalnya gitu-gitu. Jadi sama sekali nggak bebanin untuk curhat ataupun cerita gitu ya. Kalau dibilang ada marah ya ada marah, tapi puji Tuhan Randy udah minta maaf sama mamaku gitu-gitu sih. Jadi ya nggak ada yang, maksudnya dari keluarga nggak ada yang ikut campur untuk jangan ini atau jangan itu gitu, tapi lebih ke yaudah pokoknya percaya sama kalian pasti bisa selesaiin masalahnya gitu sih. Sorry ya, tapi kan sakit yang paling sakit adalah kan ketika mungkin sekarang mamanya Lady lagi sakit kan, lagi berjuang untuk sembuh gitu kan, tapi yang paling sakit pasti ngelihat anak perempuannya disakitin juga pada saat itu kan. Kan Lady kan ngerasa sakit hati banget gitu. Itu gimana cerita ke mama pada saat itu? Sebenarnya dibilang aku cerita yang ini banget sih enggak ya. Aku biasanya ceritanya juga nggak terlalu yang gimana banget gitu. Waktu itu aku ceritanya memang karena mau pisah kan. Itu makanya aku ceritain karena nggak terlalu yang masuk kayak cerita terus sama mama juga enggak gitu. Karena mama memang punya keluarga sendiri juga kan. Tapi mama juga cukup bisa memahami lah gitu. Karena kan orang tua pasti juga punya punya melihat siapa gitu ya. Kalau mama papaku kan memang cerai mati, papaku meninggal gitu. Tapi mamaku kan punya keluarga lagi. Jadi kalau melihat ibaratnya lingkungan ini kan sebenarnya juga ya banyak gitu cerita-cerita seperti ini gitu ya. Ya sebagai mama dia memang pasti sakit hati banget ya. Ada masa marahnya lah sama Randy, ada masa nggak ketemunya gitu. Tapi ya balik lagi karena sayang gitu, dan Randy ngelihatnya juga ya wajar lah mamanya marah gitu karena ya mamanya sayang gitu karena tapi puji Tuhan memang nggak, kalau dibilang mengganggu apa segala macam sih, mamaku tuh juga sosok yang kuat kan. Jadi nggak dibilang mengganggu atau gimana sih, enggak, dia tetap fokus sama kesehatannya dan dia selalu percaya sama aku sih itu. Mamaku tuh selalu nggak pernah menganggap bahwa Lady itu udah deh kalau Lady mah pasti bisa kayak gitu dia tuh. Jadi nggak terlalu khawatir kalau sama aku sih. Waktu pertama kali Lady mulai waktu itu nih, sorry ya kalau boleh ditanyakan, waktu itu kan kalau pertama kali Lady kamu mulai memblow up apa yang terjadi di dalam masalah rumah tangga kamu, itu sudah cerita ke keluarga dulu apa pada saat itu memang lagi kalut gitu? Oh udah. Tapi jadi itu semua udah semua. Pokoknya nih ya, segala jalan sudah dilakukan gitu. Jadi nggak ada jalan yang nggak dilakuin. Semuanya udah dilakuin. Termasuk cerita sama keluarga udah tahu, dan bahkan memang waktu itu keluargaku kan mamaku sakit dari bulan apa ya? Dari mamaku sakit bulan Maret April kalau nggak salah ya. Nah itu aku tuh sudah bercerita dari Januari. Jadi sebenarnya udah tahu gitu, cuman memang nggak ikut campur. Gitu. Jadi masa-masa aku awal-awal dirawat di rumah sakit, Randy masih datang dan tapi nggak ada pembahasan karena memang kan masih lihat aku masih sama-sama kan, gitu. Tapi setelah besar dan mungkin juga sih kalau menurut aku juga karena ada dorongan-dorongan dari netizen kan, gitu waktu saat itu. Jadi keluarga aku mungkin agak terbawa, tapi ya wajar juga sih kan karena mereka sayang kan. Gitu. Iya benar. Berarti emang Lady cerita gitu ya ke cerita, tapi ceritanya bukan dari pas tahun lalu, ceritanya sama mama itu pas dari Januari gitu. Nah kalau aku boleh ini ya, boleh nanya, boleh nggak? Boleh dong. Gitu, kalau misalnya aku agak mundur ya berarti ya. Itu kalau misalnya aku boleh minta advice atau misalnya insight gitu dari kamu, kan kamu kan juga mengalami lah masalah rumah tangga gitu kan. Kalau dari kamu tuh cerita nggak sih sama keluarga gitu-gitu waktu itu? Kalau cerita ya pasti pertama sih ya. Kadang-kadang gini, yang jadi bingung itu buat kita itu
dilemanya karena mungkin orang tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan. Kadang kita merasakan begini, belum tentu orang bisa merasakan apa yang kita rasakan tuh tersampaikan dengan baik gitu loh pesannya ke orang gitu kan. Kadang kita mau bicara takut disalahkan, kita diam juga kita jadi tersiksa. Jadi ya serba salah gitu kan kadang-kadang. Cuman karena kita sudah sama-sama memiliki rumah tangga, kita udah hidup sendiri dan jadi kita bertanggung jawab atas apa yang terjadi sendiri di dalam rumah tangga itu gitu. Jadi untuk cerita mungkin kita cerita lebih ke keputusannya apa pada saat itu. Iya benar, karena supaya enggak ini juga ya, nggak ikut campur gitu. Dan jadi dalam masalah apapun yang terjadi di rumah ya kalau nggak pernah diceritain juga sih, karena kadang tuh gini, kita bisa baikan, belum tentu orang tua kita atau keluarga kita yang lain bisa terima atas perbuatan apa yang sudah terjadi gitu kan. Jadi sebelum kita dapat finalnya lebih baik gue nggak cerita apapun gitu dan nggak gue buka gitu. Enggak, tapi kalau ini Selin tuh ini nggak sih, maksudnya setelah udah pisahkan ya? Setelah bercerai gitu, baik gak hubungannya sama mantan suami gitu? Kalau gue sih baik. Kalau gue sama anak-anak juga gitu ya? Ya ke anak-anak ya baik-baik aja, anak-anak gue baik-baik aja sama gue juga gitu. Cuman ya itu dia tadi kan masalahnya kan. Berarti kalau misalnya di anak-anak kayak kalau gue pribadi sih, gue sih merasa diri gue sih gue nggak pernah ada masalah, gue baik-baik aja. Yang udah ya udah gitu kan. Sekarang kan yang gimana sekarang dan kedepannya aja. Cuman ya kalau misalnya dari pihak-pihak yang sana atau pihak lain yang nggak tahu, itu kan urusan masing-masing. Kita kan udah menjalani hidup masing-masing sekarang kan. Enggak, tapi kan maksudnya kan ada anak gitu kan. Kalau aku tuh pasti kan mikirin juga kan. Aku juga salah satu ibaratnya walaupun bukan alasan utama ya kalau anak gitu ya, tapi untuk meyakinkan aku, iya bener juga kok, memang baik juga kan. Aku waktu itu kekeh banget mau cerai kan, gitu. Terus iya bisa dibilang anak juga salah satu alasan yang buat ya udah baik-baik lah buat anak gitu kan, karena kan takut ini apa namanya hubungannya gimana gitu kan. Tapi kalau udah nih misalnya ya, aku kan nggak, ya puji Tuhan sih maksudnya nggak sampai ke situ ya gitu. Itu sebenarnya nggak mengganggu juga kan gitu, maksudnya dari waktu quality time sama anak-anak gitu. Mungkin gini, biar nggak rancu gitu orang-orang juga ya. Mungkin kadang-kadang perpisahan itu apa yang sudah disatukan Tuhan kan tidak dapat dipisahkan oleh manusia, bukan gitu kan ya ajarannya. Jadi kan biar nggak rancu kan, maksudnya perpisahan itu emang nggak boleh sebenarnya. Sebaiknya tidak dilakukan kan. Cuman kan ada satu dan lain hal, namanya juga manusia gitu kan. Manusia kan nggak ada yang sempurna ya, semua orang pasti bikin kesalahan gitu kan. Dan mungkin bukan orang yang salah, cuman cara kita menjalaninya salah, mungkin kayak gitu. Kadang dua sifat yang berbeda dijadiin satu salah gitu kan. Kadang-kadang juga kita nggak tahu nih, misalnya ada nih orang yang di dalam rumah tangganya nggak tahu siapa ya, orang di dalam rumah tangganya tuh misalnya dia udah dipukulin, udah ada KDRT. Kalau gue sih lebih setuju untuk pisah ya kalau kayak gitu. Iyalah, mati dong nanti konyol. Nah tapi kalau orang berpikir tapi gimana dong, itu kan aku harus bertahan demi anak. Oh, aku kemarin ya ngobrol sama salah satu narasumber ya yang lagi viral juga sebenarnya, tapi dia belum nikah. Tapi aku tuh ya tetap nggak setuju kalau masalah udah penganiayaan, karena aku bilang mau bicara masalah anak nih, apakah kamu akan diam ya? Karena kalau orang udah mukul sekali, 2 kali, 3 kali dipukul gitu ya, dan dia diam ya, ini bicara orang diam ya, nggak ada jera gitu. Ya dia akan melakukan terus, dan bahkan nih di saat dia memukul itu kan berarti dia tidak bisa mengendalikan emosi kan. Bagaimana kalau misalnya dia terus kelepasan dan akhirnya dia meninggal kan, kayak gitu kan. Nah, yang jadi korbannya kan anak. Jadi menurut aku tuh kalau udah KDRT sih jatuhnya itu udah beda cerita ya, sama misalnya masalah-masalah yang kan kalau masalah dalam rumah tangga kan juga banyak aspek kan, masalah ekonomi dan lain-lain, kadang lingkungan juga gitu. Jadi makanya ini kan maksudnya nggak bisa memang bener banget ya, nggak bisa disatu. Makanya jadi ya karena berbeda-beda, jadi ya perceraian itu mungkin harus ya dipertimbangkan juga gitu, tergantung dari masalahnya. Apakah setiap orang punya permasalahan yang berbeda-beda, makanya mereka punya jawaban yang berbeda-beda. Jadi kalau tadi Lady nanya gimana menurut Selin, kan Lady bertahan karena anak gitu kan, kenapa kok gue nggak bertahan karena anak? Mungkin ada beberapa satu dan lain hal yang memang baiknya tidak bersama begitu. Iya, karena kan kalau kan ini juga kan harus dari dua pihak kan, gitu. Bener-bener. Iya, terus kalau aku boleh tahu emang udah berapa lama ya? Karena aku maaf ya, aku nggak ngikutin, tapi aku pengen maksudnya
pengen melihat kamu kan sosok ibu yang kuat banget kan. semua perempuan kuat kali. Iya, maksudnya bisa dibilang kan suka sendiri bilang kayak terus gitu, kenapa sih ya? Sosok wanita kuat, sosok ibu kuat, padahal semua perempuan mah kuat dengan caranya masing-masing. Iya, Cuman iya, karena benar. kebetulan kelihatannya aja gitu kan. Kayak terekspos aja Iya. gitu ya. Ya, tapi maksudnya kan nggak mudah, maksudnya sendirian dengan berapa anak kan? 4 ya? 4. Terus sendirian berarti kan, apalagi untuk hak asuh anak sama Sherin Iya, pasti kan, iya. itu kan berarti kan ngambil keputusannya sendiri kan, kayak ini bener nggak, kayak gitu-gitu loh. Aku kan juga ngalamin kan jadi ibu, iya. kayak ini bener nggak sih keputusan ini, itulah yang bikin mungkin orang mikirnya ya udah pasti sih kuat juga gitu dari Sherin. Kalau dari Sherin kira-kira nih untuk aku ada nggak sih masukan gitu? Kuat apa nggak kuat itu gimana kita menjalaninya aja sih ya. Sebenarnya nggak ada yang melelahkan sampai membuat kita sampai sengsara banget dalam kita berjalan menuju tujuannya. Yang membuat kita sengsara dan merasa capek itu adalah ketika kita nggak bisa lagi merasakan sabar sampai waktunya nanti kita sampai di tempat tujuan yang kita mau gitu. Jadi ya emang intinya adalah sabar sih. Balik lagi ke ini berarti ya, ke perspektif dan ekspektasi diri sendiri ya. Kadang Iya. kita tuh kalahnya sama itu, benar nggak sih? Iya betul. Kayak Jadi karena kan udah terlalu berekspektasi. kita sih terlalu tinggi. Ya, jadinya kita misalnya kita berpikirnya kayak harusnya dia bisa begini karena gue bisa begini. Kalau gue bisa begini, kenapa dia nggak bisa berbuat hal yang sama seperti apa yang gue rasain? Tapi kan kita nggak bisa menyamakan orang. Makanya tadi gue bilang kan nggak semua tuh tersampaikan apa yang kita rasakan tuh orang bisa merasakan dengan sefrekuensi gitu. Ya sulitnya itu sih kalau kita mau cari ya mungkin gue gagal berkali-kali mungkin karena gue merasa ya kadang-kadang gue juga ya banyak kekurangan dari diri gue juga, bukannya gue nggak bilang pasangan gue juga kurang, enggak ya, cuman kan kita Dari namanya dua belah manusia pihak emang nggak ya. ada yang sempurna. Iya benar. Terus habis gitu bahas lah. Tapi hubungan sama orang tua dekat. Hubungan sama orang tua karena dibilang deket banget ya, pasti namanya sama orang tua ya, komunikasi ya jalan terus ya gitu, komunikasi udah pastilah. Tapi kalau dibilang yang frekuensi ketemu setiap hari ya enggak gitu, ada masa-masanya kan ada kegiatan juga kan gitu, anak-anak juga ada kegiatan juga. Ya. Dia kan sempat pisah tuh kemarin ya kan. Iya. Terus habis gitu setelah itu frekuensi ketemu dengan ibu setelah papa meninggal. Oh enggak sih, maksudnya normal aja kalau itu sih, karena memang aku juga punya kegiatan kan sama anak-anak itu, cuman rumahnya memang berdekatan gak jauh, jadi kapanpun misalnya lagi ini bisa Dekat. main, cuman kalau dibilang sering banget juga enggak. Oh gitu. Iya. Kan beda kan kalau aku mah kan nggak begitu dekat kan. Oh sama Iya, nyokap ya? sama orang tua kan nggak dekat karena yang satu di Itali, yang satu jauh. Oh iya jauh-jauh. Terus habis gitu, kalau misalnya kamu sendiri kan, anak kamu kan umurnya udah berapa? Aku yang besar itu 8, yang nomor 2 6, yang paling kecil itu mau 11 bulan, 10 bulan mau 11. Oh iya? Iya. Oh baby ya? Iya. Udah mau ulang tahun dong sebenarnya? Iya, bulan depan. Iya. Iya. Gitu. Berarti kakaknya itu udah mulai mengerti, udah main gadget, udah tahu sosial media, Iya, udah iya. nonton TV. Iya. Gimana tanggapannya? Justru waktu lagi masalah mereka tuh namanya anak kan tahu ya, dibilang tahu kan, tapi nggak pernah ngobrol. Pas sudah selesai, udah ngambil keputusan, ini sebenarnya belum lama ya. Yang pertama itu baru cerita, Noah itu baru cerita kayak ternyata ada temennya, mah katanya temen aku si ini mama mau cerai ya gitu. Terus aku waktu dengar aku sakit hati, aku bilang jadi waktu ada pemberitaan itu aku sempet kasih tahu anakku gitu, tapi sesuai dengan umurnya ya. Jadi kayak aku bilang, Noah kan tahu mama papa syuting gitu. Jadi sekarang wartawan itu tahu gitu. Jadi suka ini, tapi aku bilangnya apa ya bahasanya tuh? Bisa benar, bisa berita itu nggak selalu benar gitu. Nah jadi jadi Noah bilang itu hoax sekali kayak gitu. Tapi dia hatinya sakit, dia bilang. Terus aku mendengar itu dari makanya dia sempat dapat kan
teman-temannya kan pasti kan, kalaupun misalnya teman-temannya nggak ngomong, mungkin kan dari perkumpulan ibu-ibu di sekolah atau misalnya suster-susternya kan pasti kan nggak ngegosip. Oh, kalau mbak-mbaknya sih enggak ya, karena kan tahu di rumah. Bukan mbak di rumahnya, cuma suster-suster yang di sekolah gitu. Yang lain kan kita kan nggak ada yang tahu kan. Iya. Mungkin aja kayak pernah loh kejadian waktu itu, anak aku ngedengar karena lagi ada gosip apa waktu itu ya aku ya. Terus kayak anak aku tuh tiba-tiba pulang-pulang dia ngomong, mami emang ini begini, kata siapa? Enggak, jadi dia cuma lagi keluar aja terus dia dengar aja itu anaknya saya tahu dia, yang begini ya, yang begitu ya, kayak gitu kan ada. Ya kan? Ya 1-2 sih ada gitu, tapi anakku tuh. Nah, kalau aku tuh karena sekarang ya puji Tuhannya memang makanya makin bersyukur banget gitu keputusannya, Tuhan sayang, Tuhan kasih balik lagi gitu kan. Karena pas aku gampang banget tuh ngomong ke dianya, ibaratnya tinggal bilang aja kayak Noah lihatnya gimana? Papa sama mama cerai nggak? Gitu. Enggak. Papa sayang nggak sama mama? Sayang. Ya udah, berarti itu orang cuma ngomongin aja gitu. Tapi mungkin kan nanti someday pasti ya mereka akan menyadari sendiri ya gitu. Entah ceritain atau misalnya nanti mereka akan tahu ceritanya. Oh, berarti waktu itu bisa, ibaratnya mereka bisa merangkai walaupun sekarang mereka belum begitu paham, tapi mereka ngelihat kan setiap hari kita gimana cara kita menyelesaikan masalahnya, itu kan pasti aku yakin sih secara sadar nggak sadar gitu ya, itu akan masuk di mereka gitu, yang membuat pasti ya kayak misalnya Selin, pasti anak-anaknya akan semakin kuat gitu karena mamanya dan papanya melalui itu melewati masalahnya seperti apa kayak gitu kan. Jadi kalau aku sih nggak pernah mau bohong sama anak gitu, makanya ya udah jujur aja sama waktu, karena Noah yang paham kan. Jadi ya udah dia ngomong gitu. Kalau tapi yang kedua enggak. Jadi dia lebih ya udah belum sedalam kakaknya gitu. 6 tahun ya? 6 tahun ya. Iya. Dia belum sebegitu mengertinya ya. Cuman pada saat kejadian kemarin yang waktu itu ngomongnya gimana gitu, kamu ngejelasin? Karena mereka biasa waktu aja gitu. Kamu bersikeras untuk udah. Nah, mereka kan nggak tahu kan, nggak tahu. Cuman tahu itu aja tuh yang temennya ngomong itu. Tapi masalahnya mereka tuh jadi kayak TV, nggak nonton TV di rumah, nggak nonton TV sini. Jadi dinyalain tapi nontonnya yang lain ya, khusus anak-anak gitu. Iya, kayak gadgetnya mereka juga yang lewat sliver gitu ya. Kayak gitu-gitu sih. Ya, yang bisa kita diatasin gitu, karena kan memang belum cukup ininya juga kan, belum cukup umurnya gitu. Kalau Selin waktu itu anak yang paling besar umur berapa waktu lagi masih kecil. Sekarang aja sekarang masih kecil, dan anak aku kan kebetulan ya nggak waktu itu nggak ngerti bahasa Indonesia, jadi kalau ada gosip dia juga nggak nonton TV-nya, orang dia nggak ngerti, ya kan? Iya. Tapi kalau yang pas terakhir kan berarti udah besar dong. Iya, yang terakhir mana? Enggak, yang maksudnya yang perpisahan yang terakhir. Iya. Tapi anak yang paling besar udah umur berapa sekarang? Dan sekarang umurnya udah 12 tahun. 12 sih. Berarti kalau misalnya let's say misalnya 2-3 tahun lalu udah besar kan? Iya, udah 8-9 tahun. Sekitaran segitu. Tapi dia nggak ini. Atau misalnya dia nanya nggak sih? Aku penasaran ya, maaf ya. Kayak misalnya, kok papa nggak tinggal di sini lagi gitu? Enggak sih. Nanya begitu, karena kan mereka terbiasa dengan dari dulu ya udah biasa banget dengan maminya dan papanya tuh, dedinya tuh kerja. Jadi memang syuting tuh kan kita tuh biasanya, apalagi dulu syuting tuh zaman COVID, stripping kan. Jadi memang kerja tuh dari pagi sampai subuh sampai pagi lagi misalnya. Jadi kita tuh mau nggak mau, apalagi pas COVID itu kita harus tinggal steril di lokasi syuting. Oh, di lokasi syuting. Iya, kalau di rumah gimana syuting kan? Jadi tinggalnya di lokasi syuting. Jadi anak tuh udah terbiasa. Jadi alasannya karena COVID gitu ya, karena pandemi gitu juga. Oh, papa syuting. Jadi nggak ada alasan sih, karena anaknya juga nggak nanya. Jadi anaknya jadi ya udah biasa aja gitu, maksudnya. Ya nggak apa-apa lah gitu. Dan nggak nanya juga, tapi aku yang malahan ngomong sama mereka karena mereka nggak nanya. Iya, jadi nggak kangen sama papa gitu. Dan kebetulan ya, untungnya aku sekolahin anak-anak pada saat itu di sekolah yang isinya pada saat itu bule semua gitu, jadi nggak ada yang gosip gitu kan. Jadi nggak ada yang ngerti Indonesia, gosip Indonesia gitu. Oh, karena ya mungkin ada 1-2, cuman kan nggak ngerti. Mungkin orang tuanya juga nggak nonton gosip kali gitu ya kan. Iya. Tapi sih kalau aku tuh anak-anakku soalnya dekat banget sama papanya. Jadi even papanya belum pulang, aku udah pulang, dia pasti akan voice note.
Anaknya papa cewek. kok belum pulang. Dua-duanya, iya cowok yang cewek iya. Mereka Iya. deket banget iya. Emang biasanya begitu sih. Kalau apa namanya nggak ada Sari, jadi waktu kemarin itu berat banget kayak kok papa nggak ini, ya udah alasannya syuting di luar kota gitu. Tapi paginya papanya jemput nganter sekolah kayak gitu. Oh gitu. Tapi masih tetap ketemu anaknya pada saat itu. Kalau waktu aku lagi masalah ketemu, karena aku memang nggak sama Iya, dia. kasihan ya. Aku bilang gitu, aku nggak mau kayak kesannya. Aku kan waktu itu mau pisah kan, jadi nggak mau kesannya aku kayak menahan anak. So, aku ini intinya aku nggak mau melibatkan anak-anak lah. Iya. Saat Itu itu. urusan kita berdua cerita. Gitu untungnya juga. Tapi bagus lah itu, jadi lebih bijaksana yang dilakukan Iya. gitu ya kan. Ya sih, emang kadang-kadang yang paling berat adalah kalau kita tuh punya masalah di diri kita, tapi kita harus berdamai, sementara kita sendiri belum bisa berdamai demi nggak ada lagi masalah yang lebih besar lainnya gitu. Tapi setelah udah dilewatin, kalau ketemu masalah lagi, at least kayak punya kekuatan ini. Kalau yang kemarin aja bisa dilewatin, masa segini nggak bisa dilewatin? Jadi kayak gitu tuh. Iya. Kalau aku ya, kalau menurutku, karena aku orangnya nggak suka melihat, maksudnya apa ya, kayak mengglorify ini loh, kayak yang nggak enak gitu buat apa gitu kan? Iya. Kayak hidup hari ini kan cuma bisa hari ini kan, kayak gitu. Jadi ya kalau aku ya gitu. Kalau Soalnya nanti pernikahan aku yang sekarang ini kan aku nggak cerai lagi gitu. amin. Tapi pengen gak sih ini untuk misalnya punya hubungan lagi yang baru? Ya iyalah, maksudnya Iya. yang nggak mau punya hubungan yang baru, pasti orang kan harus berjalan terus. Kita masa berhenti di situ kan nggak mungkin. Tapi kan ada juga kan, nih, misalnya perempuan-perempuan yang ya either mau misalnya sendiri aja kadang gitu. iya Ya setiap orang kan punya pemikiran yang Iya. beda-beda ya, punya caranya masing-masing untuk gimana mereka menjalani hidup mereka, ya senyamannya mereka. Kalau gue sih, maunya mau kalau ada ya kenapa enggak gitu. kira-kira ada kriterianya nggak? Aku pengen tahu. Kriterianya mapan ya, karena anak saya 4 kebetulan ini. Iya harus dong, tanggung jawab ya. Jadi itu realistis ya. Iya kita dong, ya. harus dong. Benar. Kalau gue yang penting sayang anak, kriteria mah yang standar lah, yang penting kayak gitu aja. Oh kirain kan Bertanggung setelah jawab. misalnya udah punya pengalaman nih dari A, B, C misalnya gitu. Jadi harus begini, atau sekarang tuh kayak lebih ya udah makanya yang tadi penting gua sayang bilang, aja gitu. ekspektasi kita jangan terlalu tinggi, yang penting lu dapet yang klik, udah dapet zuinya gitu, ya udah gitu. Tinggal jalan aja. Jadi gak terlalu harus ganteng, harus tinggi, tingginya minimal sekian, terus ukuran sepatunya harus ini, harus suka warna yang sama sama gue, karena gue gak suka warna gini. Kayak ekspektasi kita jadi kayak Repot terlalu ya. repot, iya, jadi terlalu tinggi. Jadi mendingan ya gue tuh nggak pernah punya kriteria khusus tersendiri sih. Jadi menurut gue ya kalau misalnya kita jalan-jalanin, cocok-cocok, kenal-kenal, baik menurut gue, anak-anak juga baik terimanya, mereka bagaimana yang paling terpenting, apalagi kalau kita tuh punya anak kan gedes ya. Jadi kan ya gue tuh harus utamain gimana perasaan anak gue Anak dulu. iya. Yang penting tuh klik sama anak, klop sama anak gitu Iya. kan. Terus Karena kan anak ya juga udah butuh sayang sama sosok. anak. Iya benar. Iya. Figurnya lah Iya, ya. mau gue sekuat apa, mau gue secanggih apa, gue se-Ultraman apa ya, bisa catat Wonder semua Woman sendiri apa gitu ya kan. Cuman tetap aja yang namanya gue ini cuman seorang perempuan gitu kan, tetap aja pasti ada capeknya, pasti ada yang rasa. Iya. Dimana Gue kita setuju pengen banget sih. bersandar. Iya. Setuju banget sih. Memang kalau menurut gue ya bukannya gue bilang masalah emansipasi atau apa ya, tapi memang secara natural pemimpin itu bukan dibilang perempuan tidak bisa memimpin ya, bukan. Tapi maksudnya gini, ada secara natural wanita itu memang suka dipimpin gitu. Jadi butuh sosok imam lah kayak gitu kan. Iya, Jadi iya, kalau iya. walaupun kita juga mandiri, kita punya karir juga gitu. Tapi Iya. kalau ada sosok yang melindungi itu kayak punya plus aja kan. Iya, cuman rata-rata tuh laki-laki tuh Suka terintimidasi ya. bukan, Mungkin sama Selin kan udah merasa takut cantik dulu, gitu kan. Iya. Tapi padahal kan maksud gue tuh kenapa mesti takut juga gitu kan? Iya kalau di film ini tau gak sih yang apa? Crazy apa? Yang ini loh yang pengusaha Singapura itu. Crazy Rich, Iya, Asia. Crazy Rich Asian, iya. Iya bener nggak sih? Itu kan kalau nggak salah kan yang suaminya kan ini kan kayak terintimidasi gitu, bukan tanggung jawab gue untuk membuat lo merasa lo menjadi laki-laki kan gitu kan. Jadi kan harusnya semoga banyak deh ya. Mungkin kalau ada nih laki-laki yang pada nonton, jadi nggak perlu takut karena kita juga perempuan nggak pernah mengintimidasi
Iya kan sekarang gimana juga kita kan tetap harus kembali ke kodratnya biar bagaimanapun kita ini perempuan harus hormati laki-laki, hormati suami gitu kan. Kalau di Alkitab tuh ada tulisannya, ada firmannya hai istri tunduklah pada suamimu, hormati kayak gitu. Nah tapi suami juga harus mengasihi istri sebagaimana Tuhan mengasihi gitu. Bukan jadi suami istri kan kita juga semua sesama manusia harus saling mengasihi dan menghargai gitu kan. Cuman ya memang gimana ya, ya gitulah. Kalau laki-laki kadang-kadang ya ini kan dari sudut pandang kita perempuan aja gitu. Jadi kalau misalnya nih kamu ketemu sosok yang udah klop gitu, terus diajak serius gitu, dan sayang anak gitu ya, udah mapan, mau berarti ya? Nggak nunggu kayak entar deh setahun dulu gitu? Ya dikasih waktunya kapan aja. Kalau gue tuh tipikal orang yang whatever will be aja gitu. Jadi gue nggak pernah berekspektasi tinggi, nggak pernah bukannya gue mempasahkan hidup gue jadi terus gue nggak punya tujuan hidup gue apa ya. Gue punya tujuan hidup, gue tahu apa yang harus gue lakukan untuk kedepannya saat ini pada saat gue lagi sendiri gitu kan. Kan kita nggak akan pernah tahu hidup kita tuh besok akan kayak gimana atau apa kayak gimana. Yang penting tujuan hidup gue tercapai, anak-anak semuanya sehat walafiat, bahagia ya kan, tercukupi. Itu aja sih tujuan hidup gue. Terus apapun yang rencana gue yang akan gue lakukan ke depan tetap gue lakukan sesuai dengan rencana. Bagaimana hasilnya kan kita sebagai manusia hanya bisa berusaha, hasilnya kan di tangan Tuhan gitu kalau menurut gue. Keren. Jadi nggak perlu ribet lah ya, nggak usah. Jangan membuat hidup yang sebenarnya simpel dibikin ribet gitu kan. Kalau menurut kamu nih, sekarang kita udah closing ya biar banyak orang yang tahu gitu. Menurut kamu tips-tipsnya sendiri untuk bisa lebih legowo memaafkan dan bisa move on tuh apa misalnya beberapa deh. Sebenarnya yang pertama itu adalah kalau aku sebelum aku melepaskan pengampunan, sebenarnya bahasanya itu bahasa rohani ya. Berarti sebelum aku memberikan maaf lah gitu. Itu sebenarnya keputusannya yang pertama karena aku sayang sama diriku sendiri. Aku tidak mau membiarkan diriku berjalan dengan bagasi. Kalau kita punya kesal sama orang, punya benci sama orang, kita kan kayak mikirin dia terus kan. Terus kita ngikutin gitu hidupnya. Oh dia gimana nih gitu. Wah kalau dia tertimpa masalah seneng. Biasanya kan normalnya kayak gitu. Jadi begitu aku disakitin, aku puji Tuhan gitu, kakak rohaniku bilang untuk diriku sendiri gitu, supaya aku nggak membawa bagasi itu. Jadi aku berjalan ke depan dengan lebih damai gitu kan. Nah setelah aku udah memutuskan itu, aku komit untuk memaafkan. Nah secara natural menurutku ya, jadi pola mindsetku kan berubah kan. Gitu. Jadi yang pertama itu ya sayang sama diri sendiri. Yang kedua itu intinya sebenarnya semuanya sih sayang sama diri sendiri. Kedua ya sayang sama diri sendiri lagi supaya tidak ribet membawa masa lalu itu, membawa orang yang kita benci kemana-mana. Soalnya kalau kita nggak maafin kan kita di pikiran terus kan, di pikiran di hati kita juga yang kotor gitu. Ketiga jadi karena memaafkan itu karena sayang sama diri sendiri, kalau buat aku sih kayak gitu. Iya, jadi lebih ke diri sendiri. Ya? Iya, dan berdamai aja bahwa keputusan kita hari ini untuk mengingat dan lain-lain itu tidak akan bisa merubah yang sudah lewat. Jadi keputusan kita hari ini untuk memaafkan itu adalah menentukan gimana kita hari ini dan kedepannya kan. Betul. Gitu, jadi nggak ada hal yang misalnya memaafkan itu sesuatu yang merugikan buat aku. Yang keempat itu ya pola mindset bahwa memaafkan orang itu tidak merugikan diri kita. Jadi ya maafin aja gitu. Yang kelima kalau aku memaafkan orang itu membuat kita jadi tahu value diri bahwa jangan sampai ya gue giniin orang. Karena kalau gue giniin orang, gue bisa nyakitin orang loh gitu. Jadi balik lagi semuanya kalau menurut aku untuk value diri kita diri kita sendiri sih. Nah kalau misalnya aku boleh nanya balik nih sama Selin. Tadi kan 5 kan? 5. Kalau aku kan memaafkan ya. Nah kalau aku nih ngeliat kamu ya dari awal ngobrol gitu, terus juga ya sedikit banyak walaupun aku nggak tahu langsung ya, atau dari pemberitaan kan secara ibu kan juga terkenal banget kan. Tahu gitu maksudnya ya menikah gitu kan, menikah terus bercerai, menikah gitu, pasti kan ada trauma kan, ada masalah yang mungkin juga udah dilaluin sama Selin gitu ya, maksudnya dari pengalaman deh, pokoknya semuanya gitu ya. Pengalaman nikahnya kan juga duluan Selin kan, udah lama banget, udah pasti pengalaman hidupnya juga banyak banget gitu dalam sebuah pernikahan. Tapi aku masih nanya nih sama kamu, tadi aku nanya, kok
kamu bisa gitu, maksudnya kok kamu masih mau nggak nikah lagi gitu kan tadi aku tanya. Terus kamu bilang kan, ya mau lah, kenapa enggak gitu kan. Jadi buat aku kayak nggak ada trauma gitu. Iya, kayak nggak ada trauma gitu. Gimana cara kamu misalnya itu ngelewatin story ya, trauma ya. Nanti ada jujur aku trauma. Gimana tuh? Kalau aku pribadi lebih ke banyak-banyak introspeksi diri sendiri juga gitu kan. Karena menurut aku menjadi perempuan hebat itu adalah perempuan yang bisa mandiri. Kalau dibilang trauma, pasti rasa sakit hati itu ada gitu kan. Tapi kan ya by the time itu akan sembuh dengan sendirinya gitu kan. Karena kita jangan terlalu melihat sakitan itu nggak bergelut di situ, tapi lebih ke bagaimana mengintrospeksi diri kita sendiri juga gitu kan. Menurut gue menjadi mandiri aja, tegar, menjadi perempuan yang hebat, tidak minta dikasihanin orang. Gue nggak pernah menunjukkan kelemahan gue di depan anak-anak gue terutama. Jadi gimana ya kalau misalnya lo merasa sakit, lo nangis, lo apa, itu manusiawi. Cuman yang penting lo bisa tetap menjalani hidup dan berfungsi dan bermanfaat buat banyak orang sih. Gitu kalau gue pribadi. Wise sekali ya. Asik ya, gue bener asik ya, karena kita makannya kalah sama lo, jadi kita pandai dan sehat ya. Dan jangan lupa minum juga Jiwater. Nah, ya, aus lo ya, Jiwater kita minum. Oke deh kalau gitu, thank you ya Selvi. Aku yang makasih banyak loh, terima kasih banyak, terima kasih udah datang ke sini. Sama-sama. Terima kasih juga. Thank you for watching this guys. Thank you udah ngobrol-ngobrol banyak sama Lady Naywan, dan semoga bisa bermanfaat buat yang nonton. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata, dan kita bakalan ketemu lagi nanti. See you.